Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahib Al-Murtado. Saya dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya dari Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Saya membuat video ini karena untuk tugas 12 prinsip komunikasi. 12 prinsip komunikasi beserta contoh dan penjelasannya. Jadi, prinsip-prinsip komunikasi. Pengertian komunikasi adalah bentuk pengertian dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi tercipta jika ada dua orang atau lebih saling berbincang-bincang atau bertukar pesan, baik secara langsung atau tidak langsung. Ada banyak jenis-jenis komunikasi. Misalnya, jika dilihat dari cara penyampaiannya, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Dilihat dari pesannya, ada komunikasi pesan dan tertulis. Dilihat dari kelangsungannya, ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Dan dilihat dari arahnya, ada komunikasi salah satu arah dan komunikasi dua arah. Terdapat beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang menjadi asas dari sebuah proses komunikasi itu sendiri. Berikut merupakan 12 prinsip komunikasi secara umum beserta contohnya dan penjelasannya. Yang pertama, komunikasi adalah salah satu suatu proses simbolik. Prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada satu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Yang kedua, yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi, meski tidak bermaksud untuk berkomunikasikan sesuatu. Adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi berikut adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Yang keempat, yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya, bisa terjadi tanpa direncanakan seperti dua orang yang mempunyai di tengah jalan, atau bisa juga yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa seperti dalam bentuk rapat atau seminar yang dilakukan secara resmi. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kepada komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. Nomor 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Nomor 7. Komunikasi bersifat sistemik. Prinsip komunikasi berikutnya adalah bersifat sistemik. Artinya, cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang budaya, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistemik. Yang nomor 8, yaitu komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antara dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibandingkan komunikasi antara dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemiripan unsur.
sosial budaya seperti bahasa dan pendidikan, memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. Yang nomor 9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Yang bersifat non-sekuensial nomor 10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Dan komunikasi yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi juga bersifat irreversibel atau tidak dapat dikembalikan. Artinya efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang. Untuk itu proses komunikasi harus dilakukan dengan secara berhati-hati oleh pelakunya. Dan yang prinsip komunikasi yang terakhir yang nomor 12 itu, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perilaku saya, adab saya yang terutama dalam segi bahasa, tempat duduk,